Dan Jokowi langsung turun tangan soal pemecatan Irjen Pol Verdi Sambo tak bisa sembarangan. Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, sulit, nggak bisa mengawal, nggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya, maaf, saya memang nggak bisa ngomong keras, tapi nggak bisa dia ganti. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Polres Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar, dan nanti pada akhirnya akan dilaksanakan konpres yang akan disampaikan oleh Bapak Irwasum didampingi oleh Bapak Kadifumas dan dari Kompolnas. Kami keluarga juga kaget mendengar berita itu, melihat berita itu, tapi kami seakan tidak percaya sebab anak ini anaknya anak baik, Icat ini, Bu. Jadi untuk ke depan kami berharap semua keluarga anak ini bisa Tuhan tolong. Apa yang terjadi di sana dia buka semuanya, dan Tuhan pasti tolong. Kalau orang berbicara jujur, benar, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan Yesus akan tolong. Barada itu cuma dikorbankan. Malah ada informasi kepada saya datang supaya segera rekeningnya atau rekening keluarganya diperiksa. Karena dia diminta untuk menanggung semua beban yang terlalu berat itu. Jangan sampai dia dibayar dan atau disetor kepada keluarganya lalu disuruh dia. Irjen Pol Verdi Sambo telah menjalani sidang etik atas sejumlah kasus yang menimpanya. Seperti diketahui, Verdi Sambo baru saja disanksi pemberhentian tindak dengan hormat dalam sidang etik atas kasus tewasnya Brigadir J. Meski begitu, nyatanya proses pemecatan Irjen Verdi Sambo ternyata tak sembarangan karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi Polri. Demikian diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo Jumat 26 Agustus 2022. Pemecatan secara tak terhormat itu tentu sangat memukulnya, hingga dia mengajukan banding. Menurut Dadi, putusan Komite Kode Etik Polri tersebut Verdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Korup Bayangkara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Betul, karena yang bersangkutan pati atau perwira tinggi Polri, kata Dadi. Dadi menyatakan hal itu didasari karena dalam pengangkatan seorang Pati Polri didasarkan oleh keputusan Presiden nomor 7 tahun 2002 pasal 26 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam pemberhentian seorang pati yang diangkat berdasarkan Kepres harus juga diberhentikan oleh Presiden. Bagi pati yang di PTDH, sesuai Kepres, Presiden yang mengangkat dan memberhentikan pati tersebut tugasnya. Dalam Kepres tersebut dituliskan 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada pejabat Badan Kepangkatan Pati bintang 2 ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon I1 atau jabatan eselon 1A dan 1B
ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden. 2. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pejabatan dari kepangkatan bintang 1 ke bawah termasuk jabatan fungsional bintang 2 ke bawah ditetapkan oleh Kapolri. 3. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan dalam lingkungan Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah selesai melaksanakan sidang etik buntut kasus pembunuhan Brigadir J pada Jumat dini hari. Hasilnya, Polri resmi melakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Ferdi Sambo, memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH sebagai anggota Polri, kata Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri sebagai pemimpin sidang. Untuk informasi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Terkait itu, tim sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdi Sambo, istri Ferdi Chandrawati, istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana pasal 338 pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni berharap Polri dapat merampungkan proses pidana terhadap Sambo agar tidak berlarut-larut. Kita bisa mengalihkan perhatian pada prosesi pidana sekarang, kata Sahroni dalam keterangan tertulis. Legislator Partai Nasdem itu lebih lanjut menilai pengajuan banding Ferdi Sambo atas putusan sidang yang memecatnya dari Polri merupakan hak Sambo. Namun Sahroni meminta agar pengajuan banding itu dapat diproses tanpa mengganggu proses pidananya. Terpenting dalam prosesnya nanti polisi transparan, cepat dan fokus, ujar dia. Diberitakan sebelumnya kode etik dan profesi Polri terhadap Irjen Ferdi Sambo akhirnya rampung. Hasilnya ex-Kadif Propam Polri tersebut resmi dipecat dari Korps Bayangkara. Pemecatan atau PTDH terhadap Irjen Sambo diputuskan melalui sidang hasil Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi tadi di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Adapun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Selain itu ada 4 anggota sidang etik yang adalah Jenderal Bintang 2. Pemberhentian dengan tidak hormat PTDH sebagai anggota Polri, kata Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri di Mabes Polri Jakarta. Diketahui Ferdi Sambo dipecat dari anggota Polri seusai menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam sidang kode etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi berjumlah 15 orang, adapun 2 diantaranya merupakan seorang Jenderal Bintang 1. Sejumlah tersangka yang dihadirkan antaranya adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, dan asisten rumah tangga Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Irjen Pol Ferdi Sambo telah menjalani sidang etik atas sejumlah kasus yang menimpanya. Seperti diketahui, Ferdi Sambo baru saja disanksi pemberhentian tindak dengan hormat dalam sidang etik atas kasus tewasnya Brigadir J. Meski begitu, nyatanya proses pemecatan Irjen Ferdi Sambo ternyata tak sembarangan karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi Polri. Demikian diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo Jumat 26 Agustus 2022. Pemecatan secara tak terhormat itu tentu sangat memukulnya hingga dia mengajukan banding. Menurut Dedi, putusan Komite Kode Etik Polri tersebut Ferdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Korps Bayangkara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Betul karena yang bersangkutan pati atau perwira tinggi Polri, kata Dedi. Dedi menyatakan hal itu didasari karena dalam pengangkatan seorang pati Polri didasarkan oleh keputusan Presiden nomor 7 tahun 2002 pasal 26 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam pemberhentian seorang pati yang diangkat berdasarkan Kepres harus juga diberhentikan oleh Presiden. Pemecatan secara tak terhormat itu tentu sangat memukulnya hingga dia mengajukan banding. Menurut Dedi, putusan Komite Kode Etik Polri tersebut Ferdi Sambo akan diberhentikan sebagai anggota Korps Bayangkara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Betul karena yang bersangkutan pati atau perwira tinggi Polri, kata Dedi. Dedi menyatakan hal itu didasari karena dalam pengangkatan seorang pati Polri didasarkan oleh keputusan Presiden nomor 7 tahun 2002 pasal 26 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam pemberhentian seorang pati yang diangkat berdasarkan Kepres harus juga diberhentikan oleh Presiden. Bagi pati yang di PTDH, sesuai Kepres, Presiden yang mengangkat dan memberhentikan pati tersebut tugasnya.
Dalam Kepres tersebut dituliskan 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada pejabat dan kepangkatan Pati bintang 2 ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan eselon I1 atau jabatan eselon 1A dan 1B ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.